Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahabuddin Nur MPDI, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amuntai. Saya mengajar mata kuliah Tarjamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hayya nabda wa naftah darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaifa halukunna fi hadzal yaum? Qabla kulli syai'in uridu an a'rifa syu'urakunna wa halukunna fi hadzal yaum. Idza antunna tash'urna bisa'adah fahimtum as-sa'adah? Bila kita semua antumna merasakan senang, faqulna ana sa'idah ya alim bisautin murtafiin wa biwajhin farihatin, dengan suara yang tinggi dan dengan wajah yang ceria. Wa idza sya'urtunna biduni syai'in wala tas'urunna bi syai'in faqulna ana kal adah ya alim. Fahimtunna? Al-an sa'azkuru asma'akunna wahidatan fawahidatan. Siti Zainab, kaifa haluki fi hadzal yaum? أنا أحب الهزم Bil husni, limaza? لأنني لم أتمكن من تحقيق وحصة في المفردات الآن. Saya akan meng-cross check apa-apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Baik, di antara kita mungkin ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari atau kita diskusikan pada minggu yang lalu. Silakan angkat tangan. Ana boleh. Minggu lalu yang saya ingat kita belajar tentang pengertian penerjemahan. Jadi kegiatan penerjemahan atau tarjamah itu bisa juga diartikan dengan upaya atau usaha atau kegiatan mengungkapkan kembali pesan ke dalam bentuk bahasa yang lain. Ya, baik. Terima kasih sudah disampaikan tentang materi. Selanjutnya ada yang kedua yang ingin menyampaikan lagi materi yang minggu lalu. Pelajaran yang telah lalu yang telah saya ingat yaitu tentang jenis-jenis penerjemahan. Jadi jenis-jenis penerjemahan itu ada dua. Yang pertama, penerjemahan yang mengarah kepada bahasa sumber. Yang kedua, penerjemahan yang mengarah kepada bahasa sasaran. Gitu. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk dua teman kita yang sudah hadir. Baik, saya mau tanya kembali kepada kalian semua, apakah dalam beberapa hari kemarin atau beberapa minggu yang lalu ada tidak yang menonton atau membaca teks-teks atau film-film yang berbahasa Arab? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada membaca, tidak ada menonton, tidak membuka kamus sebagainya, apakah kita bisa menerjemahkan? Tidak bisa ya? Oke, sepakat tidak bisa ya? Nah, baik, ini ada contoh kasus dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bapak Dr. Abdul Munib, salah satu dosen PBA di UIN Sunan Kalijaga. Beliau meneliti tentang problematika penerjemahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tema kita pada hari ini dengan tema prosedur penerjemahan yang dipakai dalam menerjemahkan.
Baik, sebelum kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, saya ingin kalian semua menonton salah satu video yang ada di YouTube tentang kartun berbahasa Arab tentang Boboiboy. Silahkan disimak kartunnya dan nanti diperhatikan beberapa waktu. أنا متشوق من لقاء حبيبي. شكرا لمرافقتي على القطار. هذا واجبي. بلغ سلامي للطقبة. اعتني بنفسك. وداعا. وداعا. كم أنا متشوق لرؤية جدي. Di sini ada beberapa kosakata yang mungkin siapa yang tahu arti kata mutasawwif? Di dulu ya. Coba yang sekarang bawa kamus. Ada ya. Dalam kamus saat ini mutasawwif itu apa? Saya akan menyampaikan materi tentang prosedur penerjemahan. Silakan ditonton. المحاضر أو مدرس في تعليم اللغة العربية في درس الترجمة. أقول أهلا وسهلا. Ya, dari materi yang sudah saya tampilkan tadi dan saya kirim di grup, apakah materi tersebut ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan? Silakan. Ana mau. Ya, silakan. Di antara ini, manakah yang paling cocok digunakan dalam bagi seorang pemula dalam proses penerjemahan? Ya, terima kasih pertanyaan dari siapa? Siti Zainab. Terkait dengan manakah prosedur yang efektif digunakan bagi pemula dalam menerjemahkan, tentu kita harus mengetahui dulu terjemahan itu arahnya kemana. Bisa ke transposisi dan lain-lain. Nah, kira-kira itu jawaban dari saya untuk Siti Zainab pertanyaan. Terima kasih. Untuk dari sini. 1, 2, 3, 4. Karena sudah tahu nomor kelompoknya masing-masing, silahkan 1, 2, 3. Satunya di sini, 2 di sana, 3 di sana, 4 di sini. Silahkan memposisikan untuk berkelompok. Selanjutnya kita akan dengarkan hasil dari kelompok 4. Kita persilakan. Kami dari kelompok 4 menganalisis tentang modelasi. Modelasi yaitu merupakan strategi penerjemahan melalui perubahan dan pergeseran sudut pandang seperti pergeseran dari abstrak menjadi konkret, sebab menjadi akibat, aktif menjadi pasif, jamak menjadi tunggal atau sebaliknya. Kemudian dari video tersebut kami menganalisis terdapat pada menit ke-7 detik 28 sampai 32 yang merupakan kalimatnya kullu syai'in tamhuriyah wazimal, yang artinya semuanya terhapus oleh angin dan pasir. Di situ ada terdapat kata tamhu yang mana awalnya aktif menjadi pasif. Tamhu itu merupakan artinya menghapus, di situ menjadi terhapus. Iya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan tugas analisa video Arabic Cartoon, temanya Salahuddin, mengenai 5 macam prosedur
yang sudah kita tentukan tadi. Itu semua adalah prosedur yang terjadi dan dilakukan oleh penerjemah dalam menerjemahkan teks Arabic kartun yang bertema Hasanuddin tersebut. Jadi ada yang prosedur dari literal, transposisi, naturalisasi, modulasi dengan transkripsi. Ya, jadi ada yang prosedur itu merupakan prosedur yang menurut analisa saya dan menurut film tersebut itu yang paling banyak muncul dilakukan oleh penerjemah. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita semua. Nantinya ketika berhadapan dengan teks-teks terjemahan, kita ingat langkah-langkah ketika menemukan teks-teks berbahasa Arab harus menggunakan prosedur apa. Catatannya hari ini adalah kalau kita menerjemahkan selalu melalui langkah-langkah atau prosedur yang benar, yang sesuai dengan ketentuannya, maka hasil terjemahannya akan bisa dipertanggungjawabkan dan terjemahannya akan baik. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan terkait dengan bagaimana perasaan atau pengalaman belajar hari ini tentang prosedur penerjemahan. Kira-kira siapa yang pertama ingin menyampaikan pengalaman belajarnya? Baiklah, terima kasih kepada Mualim atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman belajar menurut saya aja. Menurut saya pengalaman belajar hari ini itu menyenangkan, bahkan sangat-sangat menyenangkan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena pembelajaran hari ini itu ada animasi videonya juga. Kemudian ditambah dengan pembagian kelompok. Nah, dengan adanya pembagian kelompok ini, secara tidak langsung melatih kami itu dalam berinteraksi dengan teman-teman, kemudian menyampaikan pendapat dan berdiskusi. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini menurut saya itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan atau boring. Iya, terima kasih. Nah, kita beri tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada hal-hal atau poin-poin penting yang bisa di-share pada kesempatan kali ini terkait dengan proses yang kita lalui hari ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Di sini izin terima kasih Mualim atas waktunya untuk dapat menyampaikan poin-poin penting dari pembelajaran terjemah dari serangkaian pembelajaran kita tadi. Yang pertama, kita dapat mengetahui penguasaan dan pemahaman dari segi teori, dari apa itu pengertian terjemah, kemudian jenis-jenis terjemah, dan yang ketiga itu prosedur terjemah. Nah, dan yang kedua, poin kedua adalah meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan kerjasama antar tim setiap kelompok untuk menganalisa dan menelaah dari video animasi yang ditampilkan tadi. Sekian, Ya, terima kasih. Selama proses belajar kali ini, siapa yang ingin menyampaikan kendala belajar? Ada Mam. Ya, silakan. Nah, jadi kendala belajar dalam mata kuliah terjemah ini yang satu yang paling utama adalah minimnya kosakata yang dimiliki oleh peserta didik itu jadi kendala, karena kan ini terjemah, kita menerjemahkan butuh banyak mufradat atau kosakata untuk menerjemahkan. Ya, demikian pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dengan tema prosedur penerjemahan. Saya rasa cukup untuk kali ini, akan tetapi saya akan melanjutkan dalam bentuk tugas individu. Silakan nanti masing-masing kelompok berdiskusi dengan prosedur yang tadi juga sudah kalian diskusikan, itu menganalisa film episode kedua. Ya, episode kedua ya. Jadi yang pertama, yang kedua, silakan dianalisis dan dikumpul minggu yang akan datang. Ya. Oke, terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.